Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam Pramuka. Nah, anak-anak siaga yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang SKU nomor 21 Pramuka Siaga. Apa judulnya? P3K. Apa sih P3K itu? P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Kita hening sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak yang terkasih, apa yang kita akan bersama-sama pelajari pada kesempatan hari ini? Yang kita pelajari adalah tentang keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasanya disingkat P3K merupakan kegiatan kepramukaan. Kegiatan ini memberi bekal kepada kita semuanya dalam pengalaman. Contoh sederhana misalnya tangan kita ya, tiba-tiba pada saat kita mengupas mangga yang manis atau mengupas buah apapun itu, baik itu buah jambu, tiba-tiba tangan kita terkena pisau. Nah, kan butuh apa ini? Butuh pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi kecelakaan itu tidak selalu yang ada di jalan raya, itu tidak. Tapi ketika menghadapi seperti yang contohkan Pak Wana tadi, bagaimana kita menghadapi? Nah, ini pengalaman hidup anak-anak. Nah, tujuan dari keterampilan ini apa gitu ya? Tujuan dari keterampilan ini adalah untuk mengamalkan kode kehormatan. Jadi kode kehormatannya siaga itu apa? Kode kehormatan siaga adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ya, serta peduli terhadap orang lain. Jadi kita itu kode kehormatannya ada Dwi Satya, Dwi Dharma, dan kita juga harus mau peduli terhadap orang lain. Nah, tujuannya untuk membangun citra kepramukaan sejak dini serta menjadikan kita anak yang mandiri. Ya. Keterampilan ini atau keterampilan P3K dan pengetahuan kesehatan adalah satu kesatuan yang harus diterapkan sejak dini. Jadi kita mulai hari ini harus terampil. Seperti pengalaman yang Pak Wana contohkan tadi, kadang-kadang kita terkena pisau ketika kita mengupas makanan atau mengupas mangga atau buah tadi ya. Nah, kita yang pertama kali langsung bingung, langsung panik. Nah, nanti akan ada contohnya. Yandawana beri contoh di bawah itu bagaimana menangani seperti itu. Ya, maka ikuti terus videonya ya. Nah, kapan kita memberikan pertolongan pertama? Kepada siapa saja kita memberikan pertolongan pertama? Yang pertama adalah kepada orang yang berhenti bernafas, maka ada diberi nafas bantuan. Ketika ada pendarahan, wah langsung dilarikan ke IGD misalnya seperti itu, atau langsung dibalut. Nah, seperti tadi. Atau shock, pada saat shock. Shock itu tiba-tiba kayak kalau bahasa kasarnya semaput gitu ya. Nah, terus atau kaget gitu ya. Yang terakhir adalah ketika orang patah tulang. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti ini? Tentu dalam kondisi sekarang bagi anak-anak nanti akan saya contohkan yang sederhana ya. Nah, contoh kasusnya adalah ini. Ini contoh kasus ketika kita melihat gambar yang ada di sini ya. Ada ibu jari kita atau ibu jari yang ada darahnya, berarti terkena sesuatu. Baik, mari kita lihat ceritanya. Kesia sedang memarut kelapa di dapur. Jadi memarut kelapa. Tanpa sadar Kesia memarut ibu jarinya.
karena kelapa yang diparutnya sudah hampir habis dan melesat. Parutan tersebut melukai ibu jari seperti gambar itu dan akhirnya terjadi pendarahan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Cuci kulit sekitar luka dengan menggunakan air mengalir hingga kotoran hilang. Jadi menggunakan air mengalir, kita buka keran, seret, langsung dicuci. Ya. Walaupun kadang perih memang ya. Terus yang berikutnya, luka disteril menggunakan kain kasat dan kain bersih yang ada di sekitar untuk menutup luka supaya darah berhenti keluar. Jadi ditutup dengan kain kasat, atau kalau di desa itu Pak Wana dulu menggunakan ini baju, kain baju atau kain apapun itu disobek, setelah itu dipakai untuk membalut luka itu. Ya, yang penting lukanya tidak atau darahnya tidak mengalir terus begitu. Yang ketiga, setelah itu berikan obat merah lalu biarkan mengering. Ya. Anak-anak yang terkasih, ini adalah contoh-contoh peralatan-peralatan P3K yang mungkin harus disiapkan di rumah ataupun di sekolah sudah ada ya. Ketika kita lihat di sekolah itu di bagian depan ya, dekat pintu itu ada P3K. Nah, itu fungsinya untuk seperti contoh ini tadi. Nah, di situ mesti ada kasa, di situ ada obat merah atau betadin. Nah, tujuannya untuk hal-hal seperti itu. Anak-anak yang terkasih, mari kita membantu anggota keluarga kita, teman kita dengan pertolongan pertama yang benar ketika terluka ringan. Kalau terluka berat, maka kita bawa ke rumah sakit. Kalau lukanya masih ringan seperti yang Yandawana ceritakan tadi, berarti langsung diatasi sendiri. Nah, berarti tidak boleh panik duluan ya. Anak-anak yang terkasih, semoga dengan kegiatan hari ini kita bisa benar-benar mempraktekkan dan bisa melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, baik untuk diri kita maupun untuk orang yang ada di sekitar kita. Nah, demikian kegiatan pramuka pada kesempatan hari ini. Dan marilah kita akhiri kegiatan pramuka hari ini dengan berdoa, dan nanti kita akhiri dengan 3 kali tepuk pramuka, gitu ya. Marilah berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 3 kali tepuk pramuka. Salam pramuka. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.